Oke, selamat pagi, salam sejahtera, salam untuk semuanya. Nah, untuk kali ini kebetulan saya pagi ini sudah ada di tengah-tengah singkong yang milik saya ini juga. Nah, kebetulan singkong saya ini sudah mulai agak tua. Nah, karena berhubung di sini kemarin memang saya waktu datang kemarin sini saya memperlihatkan untuk rumput yang sebenarnya. Nah, tapi ada kalanya singkong yang ada dalam sini ya astungkare, artinya di sini sudah bersih semua. Karena berkat singkong yang tanam sini memang dia tumbuhnya subur. Nah, kalau kita lihat singkong yang saya miliki di sini adalah singkong skoci. Nah, saya tanam di sini itu sekitar ada kurang lebih 2 hektar. Nah, memang pas waktu saya tanam sini itu sebelum pada musim rendang pada bulan 9. Nah, sampai sekarang ini sudah hampir menginjak singkong ini sudah 4 bulan berjalan. Nah, karena waktu mulai pemupukan itu saya masih lakukan dengan penyekaman, terus saya lanjutkan dengan pemupukan kimia. Nah, seperti ini saya lihatkan untuk kawan semua tanaman singkong yang saya miliki di sini memang dia sudah mulai rata tumbuh semua, besar, dan memang di sini saya lihatkan kalau postur tanah sini memang subur sesuai dengan bentuk pengelolaan lahan yang saya bajak kemarin itu. Memang saya lakukan dengan bajak 2 kali. Nah, pertama saya lakukan bajak biasa, setelah itu kemudian saya lanjutkan dengan bajakan rotary ledger. Nah, ini bentuk rotary yang saya gunakan untuk para sahabat tani semua. Nah, nanti kita akan lihat dulu buah skoci ini. Nah, karena di sini juga memang saya tidak terlalu agak lebar tanamnya, karena di sini singkong kalau lihat dari tanah yang saya lihat di sini memang bercampur dengan pasir. Maka seperti biasa umum yang saya tanam di sini itu jarak tanam di sini sesuai dengan ledgeran yang dibawakan oleh bajak di sini itu 90 dikalikan dengan 80 cm. Sebelum saya perkenalkan dulu tanaman singkong sini yang saya tanam ini seperti apa bentuk dan batang yang menyerupai pada gambar pada video kali ini. Nah, untuk skoci ini memang ada macam dua. Ini yang saya tanam juga 2 jenis. Nah, karena bibit tidak ada jadi saya tanamkan 2 jenis, 1 jenis dengan 2 macam singkong ataupun bonggol di sini. Nah, jadi di sini skoci itu ada 2 untuk kawan semua. Ada skoci daun lebar dan juga ada skoci daun sempit. Nah, di sini juga memang satu lokasi juga lahan. Nah, nanti saya akan perlihatkan dulu dari bentuk batangnya juga dan juga buah yang ada di dalam pada tanaman yang seperti ini. Nah, sebelum itu saya perlu jelaskan lagi, kalau dia skoci daun sempit itu memang kelihatan betul. Kalau dari singkong sudah berumur 4 bulan, dia sudah kelihatan kalau dia tumbuh dari bentuk batang ini. Kalau di atasnya dia bercabang-cabang. Nah, itu kemungkinan besar daun itu memang dia agak sedikit lebar, ada juga sempit. Nah, kalau di sini singkong yang kemudian daun lebar ini dia agak panjang. Nah, semakin dia panjang dia tidak akan bercabang. Nah, itu sama hal dengan seperti singkong Thailand yang lain juga. Nah, kalau ini nanti perbedaan di sini memang kalau segi batang ini hampir sama semua. Kalau kita lihat kan dia menyerupai seperti ini juga, sama dengan kayak tanaman bute hijau ataupun yang lain juga. Nah, jadi saya akan lihatkan buah-buah yang ada di dalam
pada tanah sini, atau sekalian kita spill, kita bongkar dulu bentuk-bentuknya. Nah, ibaratnya kalau kita kotak itu kita embossing dulu buah pada tanaman yang ada yang seperti ini juga. Nah, ini memang tanah-tanah di sini juga dia agak sedikit lembab karena kemarin juga itu datang hujan lebat semalaman, jadi di sini agak basah, agak lembab. Terhitung juga di sini rumput juga tanaman di sini juga sudah mulai tumbuh besar juga. Nah, jadi saya untuk kawan semua lihat buahnya di sini. Oke, ayo kita lihatkan bersama-sama. Nah, ini kawan semua, jadi yang saya pegang di sini adalah skoci berdaun sempit. Nah, kadang orang juga bertanya seperti apa sih skoci itu. Nah, ini saya tunjukin batangnya ini. Kalau dia daun sempit udah jelas itu batangnya bercabang-cabang atau ngepang-ngepang. Nah, jadi nanti kita lihat juga buahnya di sini juga. Dia kalau kita lihat buahnya bentuknya seperti apa, warnanya bagaimana juga, biar kita jelas dulu. Ini karena kita lijaran kemarin itu, nah ini ditancapin agak dalam dia, jadi buahnya di sini agak sulit kita kerokai walaupun ya sudah musim basah seperti ini. Nah, ini kawan semua. Nah, jadi seperti ini serupa bentuk buahnya. Dia sudah mulai umur 4 bulan ini ataupun menginjak 5 bulan, dia sudah buahnya mulai besar-besar seperti ini. Nah, kemarin memang saya kasih juga pupuk skam, saya sebari kemarin juga. Itu memang saya berikan dalam 1 hektar itu minimal 200 karung. Nah, karena ini pupuk skam untuk campur dengan jerami, dia tidak kerengkang dia, jadi masih tetap aja dia berfokus ke buahnya. Jadi seperti ini kira-kira kawan semua. Nah, ini dia agak sedikit berwarna merah dia ini. Nah, ini. Nah, itu dia skoci. Kalau dibandingkan dengan singkong yang lainnya, kalau dia warnanya hitam, dia itu butuh ireng. Nah, kalau dia warna merah di sini, nah ini skoci. Jadi jelas ya untuk para kawan semua, untuk sahabat tani semua. Kalau dari buahnya ya seperti ini, dia agak panjang, bertumpang juga buahnya di sini, nyusun, dan juga lebih banyak. Nah, itu khusus untuk singkong yang berdaun sempit. Nah, jadi kita bedakan lagi sama singkong yang berdaun lebar. Nah, kemudian ini untuk berdaun lebar, skoci khusus untuk berdaun lebar. Nah, jadi di sini memang saya sudah lihatkan buahnya seperti ini. Dia juga sama juga dari kulit sisinya ini berwarna merah juga di sini atau warna pink. Nah, jadi sudah jelas kalau dia sudah berwarna gini juga. Nah, ini singkong skoci. Karena singkong di sini juga masyarakat sekitar ini sudah mulai banyak menanam yang singkong yang seperti ini. Nah, ini untuk khusus singkong yang berdaun lebar. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, itu kira-kira tadi singkong perbedaan antara skoci daun lebar dan daun sempit. Nah, jadi itu sekitar berumur dengan 4 bulan. Nah, kalau nanti juga kita akan lihat juga perkembangan singkong setiap
ke bulan ke depannya. Nah, karena di sini juga singkong itu terus dia akan mengalami perubahan pada pembuahan. Ini belum kita lakukan dengan pemupukan. Nah, kalau nanti kita sudah pupuk 2 kali, kita menggunakan dengan pupuk kimia, nah itu akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi, dan akan cepat masa pembuahan ataupun masa generatif. Nah, karena singkong di sini juga sudah mulai waktunya sudah mulai menginjak tua. Nah, jadi saya tidak lama lagi akan memberikan pemupukan yang dua kali juga. Nah, nanti kalau kita berikan berapa pantas untuk dalam 1 hektar itu, kita berikan pupuknya, jadi kita bisa menyesuaikan. Nah, untuk lahan lokasi yang seperti ini, biasanya kalau dalam pemupukan pertama kita berikan sekitar lebih dari 2,5 kintal. Jadi untuk yang kedua kalinya nanti ini berumur 5 bulan, kita berikan pupuk sekitar 3 kintal. Nah, itu tidak hanya pupuk putih ataupun pupuk merah, jadi kita berikan juga pupuk yang berupa KCL. Nah, jadi itu akan memadat pada buah-buahan pada singkong tersebut. Karena untuk selama ini juga pabrik itu yang dicarikan itu untuk kita menjual singkong. Nah, jadi dia yang membeli itu tidak hanya bentuk buahnya baik muda ataupun tua. Yang dicarikan itu adalah masa kadar acinya. Nah, jadi kalau kita menanam singkong untuk saat ini harus dilakukan dengan perawatan berdasarkan pemberian pupuk pada singkong-singkong yang ada di dalam di sekitar kita. Nah, jadi itu saja untuk melihat dari singkong yang kami tanam di sini juga. Mudah-mudahan ini dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi sesuai dengan perawatan yang saya lakukan berdasarkan modal yang saya keluarkan, dan ini juga akan membutuhkan juga tonase yang lebih banyak lagi. Nah, itu saja untuk kawan tani semua. Jadi kita terus menggali dan sambil belajar untuk menanam singkong di sini agar supaya dapat yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi di lain waktu.